Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini konten akan membahas salah satu kesebelasan yang dalam kompetisi Liga BRI 1 tahun lalu 2022-2023 menduduki ranking ke-10. Kesebelasan Persis Solo, Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta atau disingkat Persis Solo, yang home base ada di Stadion Manahan Solo dengan kapasitas 20.000 penonton. Persis Solo yang boleh dikatakan sejak tahun 2021 itu dikelola oleh PT Persis Solo S2, di mana sebelumnya mereka berkiprah dari Liga 2 dan puncak prestasinya mereka pada tahun lalu promosi ke Liga 1 bersama-sama klub Dewa United dan Rans Nusantara. Prestasi Persis Solo tentu saja prestasi ini dikelola oleh manajemen yang profesional dan dengan dukungan finansial, di mana dalam rapat umum pemegang saham tahun 2021 komposisi pemegang saham PT Persis Solo S2 adalah Kaisang Pangarep dengan 40%, ada Kevin Nugroho dengan 30%, Erick Thohir 20%, dan 10% itu dipegang oleh 26 klub internal di bawah naungan Persis Solo. Tentu saja pengelolaan yang profesional dan telah diakuisisi ini membawa Persis Solo dikelola dengan manajemen yang profesional dan secara dukungan finansial. Persis Solo ditangani oleh Jackson F. Jago dengan manajemen baru, tetapi belum menampilkan prestasi. Akhirnya di take over oleh asistennya Eko Purgianto yang juga pernah sebagai pemain tim nasional dan pernah menjadi asisten pelatih di Bali United. Akhirnya di kompetisi 2022-2023 manajemen merekrut beberapa pemain baik di level nasional seperti
Ferdinand Sinaga, Sandi Sute, Irfan Jauhari, Abdul Lestaluhu, Fabiano Bertrand, Irfan Baksin, dan pemain senior Beto Gonçalves, Sutanto Tan, dan beberapa pemain muda lain. Penampilan tersebut Persis Solo bersaing di kompetisi Liga 1 dan akhirnya menduduki posisi ranking ke-10. Persis Solo kembali ke papan atas dalam kancah sepak bola Indonesia setelah satu dekade pada tahun 2022 menyusul keberhasilannya memenangkan gelar sebagai juara Liga 2 tahun 2021. Persis memainkan pertandingan Liga 1 di kandang mereka home base di Stadion Manahan dengan menampung kapasitas 20.000 penonton. Dengan kebangkitan klub ini dimulai tahun 2021 dengan didorong oleh pemilik barunya yang memiliki koneksi keuangan dan atau politik, yaitu di mana terlibat Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, yang bertindak sebagai direktur utama, dan juga oleh Erick Thohir. Persis Solo menunjuk sebagai komisaris utama PT Persis Solo Saestu adalah Mahendra Agatan Thohir, putra sulung dari Erick Thohir. Dengan segudang pengalaman Erick Thohir, tentu saja Persis Solo ini dikelola dengan manajemen yang profesional dan tentu saja akan menunjukkan pengelolaan yang baik dan benar, dan juga ada salah satu pemegang sahamnya, Kevin Nugroho dari PT Plevia Makmur Abadi. Klub dari Persis Solo dengan wajah baru tentu saja mendatangkan minat dari beberapa sponsor seperti Garena Free Fire, Aladdin Bank, Ruri Video, ID Express, Gojek. Itu saja pengelolaan dengan ini memberikan spirit yang memang diharapkan oleh tim pelatih, di mana Coach Leonardo Medina yang asal dari Meksiko, tentu saja dengan adanya tim scouting dari Persis Solo yang membantunya membawa nantinya Persis Solo di kompetisi yang akan datang dapat bersaing dengan 17 klub lain. Akan mengawali kompetisi Liga 1 pada tanggal 2 Juli
sebagai tuan rumah akan melawan Persebaya Surabaya. Diharapkan kompetisi liga yang akan datang ini Persis Solo dapat naik dari papan tengah ke papan atas. Ini juga diharapkan oleh manajemen, dan mereka juga akan melakukan uji tanding dengan salah satu klub dari Korea Selatan, yaitu Jeonbuk Hyundai Motors, yang akan dilakukan tanggal 17 Juni tahun 2003 di Stadion Manahan untuk melihat komposisi pemain-pemainnya, karena mereka juga telah merekrut striker muda Indonesia yang mempersembahkan emas di SEA Games Kamboja, yaitu Ramadan Sanata, yang diharapkan tentu saja dengan masuknya Ramadan Sanata dan juga merekrut beberapa pemain dan juga beberapa pemain asing yang merupakan incaran selain pemain-pemain lama yang ada. Selain dengan manajemen yang profesional, staf teknis pun Persis Solo dengan manajer Erwin Widianto, direktur teknik Nisa Radovic, chief coach Leonardo Medina Ariel Lano, dengan asisten Eko Purgianto, Andri Ramawi Putra, Titan Wulung, dengan pelatih fisik Felix Chavez, pelatih goalkeeper Hedi Harto. Tentu saja akan membantu spirit Persis Solo mencapai target yang diharapkan oleh manajemen. Seperti diketahui, mayoritas saham terbesar dipegang oleh Kaisang Pangarep, yang tentu saja akan berpengaruh terutama terhadap para supporter yang memang Kaisang Pangarep ini di Solo boleh dikatakan sebagai rumah sendiri. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, yang juga merupakan kakak dari Kaisang Pangarep, tentu saja tetap mengayomi Persis Solo karena sebagai pembina dan penasehat. Yang menarik, komisaris utama dari Persis Solo adalah Mahendra Agagan Thohir ini, yang boleh dikatakan diterjunkan oleh Erick Thohir untuk mengolah Persis Solo ini, dan pengalaman ya, yang tentu akan ditularkan. Mahendra Agagan Thohir ini dikenal sangat dekat dengan putra bungsu Presiden, yaitu Kaisang Pangarep, dan dia menjadi Presiden Komisaris PT Persis Solo
Saistu. Sementara Kaisang menjabat sebagai Direktur Utama, dan tentu saja dengan pengalaman tersebut dan dapat kami informasikan rencananya akan mengikuti Bali United, klub yang pertama di Indonesia yang telah melakukan go public atau initial public offering, di mana mencari dana untuk operasional atau investasi yang berkelanjutan dengan menjual saham. Seperti diketahui, komposisi saham saat ini di mana Kaisang Pangarep 40%, Kevin Nugroho 30%, Erick Thohir 20%, dan 10% dari 26 klub internal Persis Solo tidak kemungkinan akan melepaskan juga nantinya pada IPO saham seperti yang dilakukan di Bali United dengan melepas 33%, karena dengan mengikuti IPO tentu saya dana segar akan masuk, dan secara operasional pengelolaan khususnya keuangan akan berkelanjutan, pendukung akan bertambah karena secara tidak langsung membeli saham, dan tentu saja secara pengelolaan manajemen ini akan tumbuh dan berlanjut seperti klub-klub modern lainnya seperti di Eropa. Itu yang kita harapkan segera tumbuh pertumbuhan sepak bola industri di Indonesia ini. Untuk itu mari kita harapkan klub-klub di Liga 1 secara bertahap melakukan hal-hal yang positif dari segi keuangan, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan, dan Indonesia dengan kebijakan pemain asing dengan 4 pemain asing bebas dari negara manapun, 1 dengan pemain Asia dan 1 dengan pemain Asia Tenggara, jadi ada 6 pemain asing yang berlaga di kompetisi Liga Indonesia. Tentu saja pemain-pemain lokal Indonesia harus bersaing, dan ini juga dampaknya dengan masuknya pemain asing dari, boleh dikatakan seluruh dunia, dampaknya kualitas kompetisi akan meningkat secara kualitas, dan tentu saja dari segi keuangan yang berputar karena nilai value dari para pemain tentu saja akan bersaing, di mana saat ini beberapa pemain yang tahun lalu misalnya bermain di kompetisi Liga Thailand, Vietnam, Malaysia, akan Singapura, Filipina akan bermain di kompetisi Liga Indonesia karena ada komitmen untuk pemain-pemain khususnya tingkat regional, ASEAN maupun Asia itu diprioritaskan, selain juga dari pemain-pemain dari Eropa maupun dari Amerika. Saat ini rupanya Persis Solo telah melengkapi pemain-pemainnya, baik pemain lokal Indonesia maupun pemain asingnya seperti Fernando Torres, Alexis Isodoro, Mason Xavier, dan yang terbaru adalah pemain dari Mali
Musa CDB yang sebelumnya berlaga di Liga Thailand, dan terakhir untuk jatah Asia Tenggara, pemain Asia Tenggara terikut di Vigo Madranka adalah back Filipina, dan juga tahun lalu berlaga di kompetisi Thailand. Hanya Persis Solo dengan pemain-pemain nasionalnya yang ada seperti Irfan Jodari dan Ramana Sananta, yang boleh dikatakan pemain muda yang berhasil merebut medali emas di SEA Games, dan pemain-pemain yang lainnya dapat berkiprah menunjukkan performanya di Liga Indonesia tahun 2023-2024. Hanya bravo, terima kasih, God bless, Tuhan memberkati kita semua. Amin.